Oh, belum saya recording. Oke. Untuk yang kuliah kali ini, jadi ada sedikit peraturan, tidak diskusi seperti biasa. Tapi saya minta kalian nanti membagi diri dalam kelompok. Nanti saya break out supaya kalian per kelompok bisa diskusi. Sehingga saya minta kalian untuk mengubah namanya menjadi golongan, kemudian kelompok underscore nama. Misalkan saya adalah kelompok A1, berarti A1 berarti kan golongan A kelompok 1 underscore nama Nita Maria Rosiana. Ini nulisnya A1 underscore Nita Maria Rosiana. Itu nanti gunanya karena saya akan membreak out kalian ke dalam beberapa room sesuai dengan kelompoknya. Nanti per kelompok nanti silakan didiskusikan. Diskusinya adalah di sekeliling kalian itu ada bahan apa, dan ada bisa diolah menjadi apa. Di mana bahan-bahan ini itu mengandung senyawa yang diduga potensi positif terhadap penyakit COVID-19. Jadi materinya bisa kalian lihat di LMS, beberapa senyawa yang punya potensi baik terhadap COVID-19 bisa kalian cek di materi, di situ sudah ada. Kemudian senyawa itu terdapat pada bahan makanan apa, kemudian bahan makanan itu bisa diolah menjadi apa. Karena di materi kita kan terkait dengan pangan fungsional, berarti yang masuk dalam tubuh itu adalah dalam bentuk pangan, dalam bentuk makanan. Gitu. Ayo, ini belum dirubah namanya, segera dirubah karena saya akan segera membreak out. Saya harus memasukkan kalian ke ruangan-ruangan untuk berdiskusi. Diskusinya nanti 15 menit aja, kalian ya pilih 1 atau 2 bahan, kemudian nanti kalian presentasikan ke kelompok yang lain. Kalian mau mengubahnya menjadi apa, kemudian mengapa seperti itu, dan seperti itulah. Kemudian nanti untuk yang kelompok lain yang menyimak presentasi, itu menilai kelompok yang presentasi. Cara penilaiannya, sebentar saya bukakan form nilai dulu. Jadi nanti kalian silahkan menilai. Saya sudah membuatkan form, kalian hanya tinggal mengisi saja. Ini golongan D. Masih still loading. Mana ini? Kok belum dirubah? Febia adakah Febia? Debia, Fevita, Nadia, Aprilia? Ada nggak orang-orang ini? Dinda? Iya, Bu. Nah, oh ini golongan D. Ini ya golongan D. Jadi misalkan gini, ini ada 5 kriteria penilaian, ada 1 sampai 5. Kalian nanti silahkan menuliskan 5. Bila ide yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi itu idenya menarik, penyampaian jelas, dan sikap semua anggota kelompok sopan. Sehingga kalian perlu membuka video supaya bisa dinilai apakah anggota kelompok kalian itu sopan atau tidak. Maksudnya dalam segi berpakaian, kemudian dari sikap seperti itu. Kecuali kalau memang benar-benar terkendala sinyal, boleh off cam. Kemudian kasih nilai 4 bila ide kurang menarik, tapi penyampaian jelas, sikap semua anggota kelompok sopan. Kemudian kasih kriteria 3 apabila ide kurang menarik, penyampaiannya kurang jelas, dan sikap semua anggota kelompok sopan. Kasih nilai 2 apabila ide tidak menarik, penyampaian kurang jelas, dan sikap sebagian anggota kelompok sopan, dan kasih nilai 1 apabila ide tidak menarik, penyampaian tidak jelas, dan sikap semua anggota kelompok tidak sopan. Jadi kalian cuma tinggal mengisikan di sini. Misalkan ini ada NIM, kalian silahkan pilih kalian NIM-nya berapa. Misalkan ini, dia kan kelompok 1, berarti dia menilai kelompok 2, 3, 4. Misalkan kelompok 2 kasih skor 4, 3, 4. Gitu. Jadi masing-masing orang nanti mengisi 3 kali untuk masing-masing kelompok. Kemudian nanti nilainya akan muncul di bawah. Kelompok 1 anggotanya berapa orang? 7 orang, Bu. 7 orang, 31 dikurangi 7. Berarti nanti ada 24 orang yang menilai kelompok 1. Kelompok 2 anggotanya ada? 8 orang, Bu. 8 orang.
Kelompok 3? Izin 8 orang, Bu. 8 orang. Kelompok 4? 8 orang, Bu. 8 orang juga kelompok 4. Jadi penilaiannya ini adalah nanti skor yang kalian dapatkan dibagi dengan skor maksimum kalikan 100. Nanti 70% penilaian dari kalian dan 30% penilaian dari saya. Oke, dari penilaian ada yang ditanyakan? Silakan open mic. Nanti linknya saya taruh di chat nanti ketika mau presentasi. Jadi presentasinya cukup singkat aja, 10 menit selesai. Oke, saya mulai untuk break room ya. Nanti kalau kalian sudah masuk ke... Bunita izin bertanya, Bu. Ya. Itu produknya kita kalau misalnya nyari di internet boleh ya, Bu? Terserah sih, yang penting 15 menit selesai. Setengah 9 kita mulai untuk presentasi. Baik, Bu. Terima kasih. Ini ada room 1, 2, 3, 4. Room 1, 2, 3, 4. Coba, kalian bisa masuk nggak? Ada pilihan nggak di tempatnya kalian terkait dengan break room? Kalian masuk sesuai dengan kelompoknya kalian? Ada. Silahkan kalian pilih ya. Masuk ke room masing-masing dan silakan diskusi. Ini kelompok 1, kelompok 2 belum ada yang masuk. Salma, Santi Rosa, Adwila, Dika, Febia, Novita, Arida, Lailatus, silahkan masuk ke dalam ruang masing-masing. Debia ada nggak, Debia? Iya, Bu. Belum ganti nama juga, Debiana. Di saya kok belum ada ya, Bu ya? Break room di bagian bawah nggak ada, tak? Permintaan untuk break room. Saya nggak bisa memasukkan kalian soalnya. Jadi kalian harus masuk sendiri. Nggak ada ini, Bu. Nggak ada permintaan break room. Sebentar. Salah.
Oke, sudah kembali semua ya. Saya share dulu untuk penilaiannya. Sudah. Oke, silakan cek di chat. Itu ada link untuk penilaiannya. Silakan kalian buka linknya. Kemudian nanti silakan dinilai. Kalian akan memberikan skor berapa ke kelompok yang akan presentasi. Gitu. Presentasinya cukup singkat aja karena waktunya tinggal 25 menit. Silakan siapa yang mau presentasi kelompok berapa? Silakan. Ada yang mau atau perlu ditunjuk? Saya dulu, Bu. Apa boleh? Oke, silakan kelompok 3. Kita lihat idenya kelompok 3 apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan pangan fungsional yaitu minuman lengkuas instan dengan penambahan kopi. Di sini bahan-bahan yang digunakan, bahan utamanya yaitu kopi Arabica, Bajawa Flores, Nusa Tenggara Timur, lalu lengkuas merah, jahe, serai, daun pandan, kayu manis, cengkeh, dan air mineral, dan ada juga tambahan gula semut kelapa. Untuk hasil penelitiannya yaitu didapatkan warna coklat kehitaman yang dihasilkan dari kopi berasal dari senyawa amonia sulfide yang terbentuk dari reduksi Maillard. Warna kopi tersebut yang mendominasi warna dari minuman fungsional sehingga warnanya menjadi coklat kehitaman. Di sini dihasilkan bahwa dari penelitian ini panelis cenderung menyukai warna coklat kehitaman yang pekat diakibatkan dari rasio kopi yang lebih banyak dan penambahan gula semut. Lalu rasa yang didapat yaitu sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan dari rempah-rempah yang digunakan, kopi, dan juga gula manisnya itu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi DKK pada tahun 2018, panelis lebih suka minuman fungsional yang lebih manis. Maka dari itu kopi ini dari tambahan gula semut itu yang membuat rasanya menjadi manis. Lalu tentang antioksidannya itu formulasi terbaik yang telah dipilih pada pengujian kandungan antioksidan IC50 dan kandungan kafein. Hasil pengujian antioksidan dan kadar kafein didapat kandungan antioksidan sebesar IC50 8,10 mg per mililiter dan hasil pengujian kadar kafein pada minuman fungsional lengkuas instan adalah 2,63 kurang lebih 0,04%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa minuman fungsional lengkuas instan dengan penambahan kopi memiliki kandungan antioksidan yang tidak terlalu kuat atau lemah dan kadar kafein yang cukup rendah. Kalau menurut saya, tentang kandungan antioksidan yang tidak terlalu kuat ini bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih kuat apabila rempah-rempah yang digunakan itu lebih banyak dan pengurangan kopi dalam minuman fungsional ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Jadi kelompok 3 ini mengunggulkan kafein sama antioksidannya. Langsung aja kelompok yang lain. Ada yang mau presentasi? 1, 2, 4. Siapa?
Kelompok 4 dulu deh, silakan. Kelompok 4, siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kami. Yaitu kami akan membuat minuman yang berasal dari yogurt, buah naga, dan ditambah dengan almond. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar sudah. Jadi kandungan dari almond sendiri itu menurut jurnal yang dilakukan oleh Anastu Regita Nareswara bahwa almond ini dikenal sebagai salah satu makanan yang kaya akan antioksidan berupa tocopherol dan kaya akan monounsaturated fatty acid (MUFA). Dan almond juga mengandung vitamin E, dan juga saya mencari di internet itu bahwa vitamin E ini, dan di materi yang disampaikan Bu Nita itu bahwa vitamin E itu sebagai prevent damage to immune cell, maksudnya sebagai salah satu bahan makanan yang dapat meningkatkan imun dalam tubuh. Yang berikutnya itu buah naga. Buah naga itu adalah buah-buahan yang mempunyai kaya akan antioksidan dan juga mempunyai vitamin C. Dan kita tahu sendiri bahwa vitamin C itu juga sebagai antioksidan yang baik untuk tubuh kita. Dan waktu COVID itu kan banyak digaungkan bahwa vitamin C bisa mengurangi dari kerusakan yang disebabkan oleh COVID. Nah, itu produk yang kami ciptakan itu nanti yogurtnya ya seperti biasa itu sudah dalam bentuk jadi, lalu di blender atau dicampur dengan buah naga, dan almondnya itu juga dicampurkan di dalam buah naga itu, dalam yogurt itu, dan nanti sebagai mempercantiknya juga itu dijadikan sebagai hiasan. Dan untuk rasanya perpaduannya itu kan yogurt itu asam, buah naga itu manis, dan juga untuk rasa gurihnya itu dari almond. Nah, untuk manfaat makanan fermentasi ini adalah Rahayu DKK 2019 menjelaskan bahwa mekanisme dari probiotik ini diketahui dapat menghasilkan antimikroba yang disebut bakteriosin yang mampu menekan mikroorganisme patogen, dan terjaganya sistem imun kita dapat terhindar dari kemungkinan terinfeksi virus COVID-19. Manfaat lain dari makanan fermentasi adalah penghasil probiotik, menyehatkan saluran pencernaan, menyehatkan saluran dan mengatasi stres. Jadi kalau misalnya makanan ini dikonsumsi, maka selain mendapatkan antibodi kita yang baik, kita bisa mendapatkan manfaat lain dari metabolisme tubuh kita yang menjadi lebih baik dan sehat. Seperti itu dari kelompok 4. Apabila ada salah kata dan tidak jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari kelompok 4, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Kelompok 4 idenya adalah terkait dengan probiotik. Kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang mau duluan? Saya tawarkan dulu. Kelompok 1, 2. Ayo siapa? Kelompok 2, Bu. Oke, silahkan kelompok 2. Bu, saya pakai PPT ya, Bu ya? Monggo, bisa share screen kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kelompok 2 itu pakai susu sapi. Jadi ini bentuk produknya. Jadi ini dibuat kefir susu sapi. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu kandungan asam organik
maupun komponen-komponen organik lainnya dalam produk kefir dipercaya dapat memberikan dampak kesehatan yang cukup baik bagi tubuh. Selain itu, kandungan mikroba dalam produk kefir mayoritas tergolong dalam kelompok mikroba probiotik yang dimana memiliki banyak manfaat kesehatan, dengan salah satunya manfaatnya yaitu sebagai imunomodulator yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Selama proses fermentasi juga ini terbentuk senyawa-senyawa yang memiliki dampak kesehatan seperti asam organik dan asetaldehid. Nah, itu hasil dari produk susu kefirnya itu memiliki rasa yang asam, terus bersoda dengan sedikit rasa seperti tape. Begitu. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ini bikin kefir. Hal yang diunggulkan dari kefir ini adalah probiotik untuk imunomodulator. Itu yang saya tangkap dari presentasi kelompok 2. Yang lainnya ayo segera mengisi untuk ini yang presentasi. Berarti harusnya kelompok 3 sama 4 ini sudah penuh ya penilaiannya karena sudah selesai presentasi. Ini nanti untuk penilaian akan saya tutup ketika praktikum selesai. Jadi harapannya sebelum praktikum selesai kalian sudah mengisi penilaiannya sambil dengerin teman-temannya presentasi, kalian bisa sambil mengisi penilaian. Yang terakhir kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Produk yang kami diskusikan yaitu asap cair tempurung kelapa. Secara umum, asap cair tempurung kelapa merupakan hasil dari proses pirolisis dan destilasi tempurung kelapa yang mengandung komponen selulosa dan lignin melalui pengaturan suhu dan waktu dalam pembuatannya. Pada umumnya, asap cair tempurung kelapa memiliki kandungan senyawa dari kelompok fenol, asap organik, dan karbonil yang bersifat sebagai antibakteri, antioksidan, koagulan, dan bebas dari senyawa-senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH seperti benzopiren yang bersifat karsirogen. Asap cair batok kelapa ini diklaim sebagai obat yang telah teruji kepada pasien COVID-19 dan dinyatakan sembuh setelah 4 kali tes swab. Prosesnya mula-mula batok kelapa ini dikeringkan dan harus dipisahkan terlebih dahulu dari serabutnya. Kemudian setelah bersih, batok kelapa dibakar dan dilakukan penyulingan asap. Setelah proses penyulingan asap selesai, maka dilakukan proses kondensasi untuk mengubah gas menjadi cair. Agar bisa dikonsumsi, diperlukan 3 kali tahapan agar warnanya bisa berubah menjadi warna bening. Secara umum, asap cair tempurung kelapa merupakan hasil dari proses pirolisis dan destilasi tempurung kelapa yang mengandung komponen selulosa dan lignin melalui pengaturan suhu dan waktu dalam pembuatannya. Selanjutnya, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Santi Rosa. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya, jadi penemuan asap cair dari batok kelapa ini ditemukan di Situbondo ya, di Jawa Timur. Jadi itu diklaim bahwa batok kelapa itu sebagai obat herbal yang bisa digunakan sebagai obat untuk COVID, karena berdasarkan penemuan orang ini sudah dicoba selama 3 bulan pada 20 orang yang positif dan setelah 4 kali swab itu dinyatakan negatif. Jadi batok kelapa yang pertama itu dipisahkan dulu dari serabutnya, kemudian itu dibakar ya. Nanti setelah dibakar itu nanti dipisahkan antara gasnya itu dan kemudian kondensasi ya. Kemudian dari kondensasinya itu nanti digunakan bak air dingin. Nah, jadi bak air dingin itu nanti hasil kondensasinya itu kan berupa seperti cairan gitu ya. Nah, itu cairannya itu ada 3 grade, ada grade 3, grade 2, grade 1. Untuk yang grade 3 ini masih mengandung tar, jadi masih belum bisa dikonsumsi manusia. Digunakan untuk dikonsumsi manusia itu yang grade 1-nya, jadi sudah seperti air putih gitu, hampir bening lah dikatakan itu. Kemudian untuk membuatnya itu
membutuhkan 125 kg batok kelapa, itu bisa menghasilkan 10 liter selama 8 jam prosesnya. Kemudian ini mendapatkan apresiasi dari UMKM di sana dan sempat dipesan sebanyak 2.100 botol yang diberikan kepada Angkatan Darat di sana dikonsumsi pada anggotanya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti kita diskusikan saat kuliah pangan fungsional hari Rabu. Kalau ada pertanyaan, cuman ini saya ingin merevisi untuk penilaian. Jadi kalian tuh menilai kelompok yang lain, bukan menilai diri sendiri. Ya, jadi misalkan kelompok 1 itu hanya menilai kelompok 2, 3, 4. Jadi yang bagian kelompok 1 di kelompok 1 ya dikosongi, bukan dinilai. Begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 itu menilai kelompok 1, 3, dan 4. Kemudian kelompok 3 itu menilai kelompok 1, 2, dan 4. Dan kelompok 4 itu menilai kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Gimana? Ada yang bingung tak untuk penilaiannya? Izin masih bingung, Bu. Intinya kalian menilai kelompok lain ya, kelompok lain yang presentasi, jangan menilai diri sendiri. Kemudian untuk kriteria penilaiannya itu ada 1 sampai 5, kalian langsung isikan angkanya berapa. Oh ya, saya tanya dong, Khotibul Umam ini memang dia jarang masuk tah? Kelompok berapa Khotibul Umam ini? Masuk kelompok berapa? Ada yang mengakui Khotibul Umam sebagai anggota kelompoknya enggak? Kelompok 4, Bu. Biasanya memang jarang masuk. Kadang terkendala sinyal, kadang gitu, Bu. Kadang terkendala sinyal, terus kadang jarang itu, Bu. Gak tahu, Bu. Yang saya tahu cuma terkendala sinyal, terus yang alasan lainnya tidak tahu, Bu. Ya, dia memang kakak tingkat sih ya. Soalnya dia di mana? Praktikum mikronya sudah presensi, kemudian yang di sini, yang di pangan fungsional dia belum presensi, nggak tahu apakah dia tahu info ini atau enggak. Saya sih sudah berusaha untuk memberikan pengumuman yang jelas di LMS. Kalau misalkan tidak tahu, setidaknya bisa ngecek di LMS. Tapi kalau misalkan dia sudah presensi mikro, mestinya membaca pengumuman bahwa hari ini ada kuliah pangan fungsional. Dan di Zoom ternyata dia juga tidak hadir. Sayang sekali. Oke. Ini yang nomor absen 2 sama 3 belum selesai. Yang nomor absen 3 sebaiknya dihapus yang untuk dirinya. Yang absen 2, yang kelompok 4 dia belum menilai. Absen 12 belum memberikan penilaian sama sekali. Ya, Khotibul Umam itu absen nomor berapa berarti? 31, Bu. Oh, 31. Berarti ini dikurangi. Berarti harusnya ada 23 yang memberikan penilaian. Ini kurangi 1. Ayo absen 9 untuk segera mengisi. Absen 19, 20, 21,
Sebentar. Ini yang kelompok 1 absen berapa? 1 sampai 7 berarti ya? Ini kelompok 1. Iya, Bu, benar, Bu. Kelompok 2 8 sampai 16. Apa 15? 1 2 3 4 15, Bu. Sampai 15, Bu. Ini kelompok 2. Kelompok 3 16 sampai 23, Bu. 23. Ini kelompok 4 berarti. Iya, Bu. Akhir. Oke, kelompok 1 lengkap, kelompok 2 lengkap, kelompok 3 belum lengkap. Ini ada kelompok 3 yang belum memberikan penilaian terhadap kelompok 4. Kelompok 4 nomor 28 ini siapa? Absen 28 belum memberikan penilaian. Terkendala sinyal ya, Bu. Bisa dikirimkan Apakah- aja linknya. Tadi sempat ikut enggak? Sempat ikut di dalam sini enggak? Mengikuti presentasi enggak? Yang absen 28. Ikut, Bu. Kalau ikut silakan memberikan penilaian, bisa dikirimkan ya linknya. Absen 21 ini siapa? 19 juga belum, 19, 21, 23, 23 sudah. 19 sama 24. Kelompok 3. Ini juga belum lengkap penilaiannya. Dia ikut di sini enggak? Kalau dilihat dari jumlah break room sih tadi memang kelompok 4 kurang 1. Berarti si Umam tadi. Cuma 7 orang, berarti kan kurang 1. Absen 19 sama 21 tadi ikut presentasi enggak? Soalnya itu pengaruh banget loh di sini, karena ini misalkan 23, ini harusnya ada 23 orang yang memberikan penilaian terhadap kelompok 1 misalkan. Jadi kalau kurang satu seperti ini itu akan mengaruh di nilai akhirnya. Jadi mohon konfirmasi kalau misalkan dia tidak ikut memberikan tidak ikut presentasi, kalau terkendala sinyal dan lain sebagainya silahkan. Untuk absen nomor 21 masih terkendala sinyal tadi, Bu. Wifi-nya, Bu. Dia ikut presentasi enggak? Ada presentasi enggak? Sempat menyimak teman-temannya presentasi enggak? Izin masih menyimak, Bu, untuk yang presentasi golongan kelompok 3 sign tadi. Untuk kelompok 1 Safira dan kelompok 4 itu Nadia. Oke, kalau misalkan sempat menyimak presentasi yang ini absen 19 sama 21, silakan diberikan linknya, kemudian bisa dinilai. Siapa lagi yang belum? Oke, kurang 16. 16 apakah terkendala juga? Oke, nanti yang belum absen 16, kemudian 19 sama 21. Saya kira tadi juga sempat ikut di break room, saya lihat jumlahnya di break room tadi lengkap, 7, 8, 8, 7, kecuali yang kelompok 4 karena si Umam tidak ada, jadi ya saya anggap semuanya lengkap. Jadi saya masih memberikan kesempatan untuk yang ini tinggal absen 19 sama 21 untuk memberikan penilaian. Oke, ini sudah jam 9, nanti khawatirnya kalian juga harus ikut di kuliah atau praktikum sesi selanjutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditunda dulu pertanyaannya,
disiapkan untuk ketika kuliah kita pangan fungsional hari kapan? Kamis kalau nggak salah. Oke, gitu ya. Terima kasih untuk kehadirannya di praktikum mikrobiologi. Isinya adalah kuliah pangan fungsional. Semoga saya, kalian, dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dadah.